jauh lebih mujarab. Eh, kalau memang itu lebih mujarab, itu yang kita ikuti. Nah, mengenai pertanyaan yang kedua dulu, ini masalah kartu ya. Ya. Eh, dua ya, hijau. Jadi untuk naik atau pindah ke kelas tadarus ya, untuk pindah ke juz 1 harus diselesaikan itu kartunya ya, sampai kartu hijau. Ya, sampai halaman 42. Ya. Ya, halaman 41, 42 itu kan ujian. Ya, itu adalah syarat Ya. untuk bisa naik ke kelas tadarus. Ya. Metode Kiroa itu hanya sampai halaman 40. Nah, tapi 41, 42 itu ujian. Ya, artinya sampai halaman 40 itu sudah sama dengan tamat Iqra 6 ya, mulai dari Iqra 1 sampai Iqra 6. Nah, sebelum pindah ke juz 1 42 ya, ujiannya ya tanya itu santrita itu yang bagian-bagian kalimat yang saya sudah garis bawahi. Itu ada kalimat tajwid itu. Ya ada pembahasan tajwid metode Qiraah ini kan tidak ada keterangan ya. Ya. Ya, ya, Hanya betul. lingkar kota ya, Ya, saya ya. garis bawahi. Ya, hampir tidak ada keterangan. Ya, Ya, ya. saya tidak kasih keterangan panjang kali lebar, hanya sedikit saja keterangan ya. Karena kita inginkan memang metode ini hanya mampu diajarkan bagi guru-guru yang profesional agar agar menjadi nilai tambah bagi dirinya ya. Betul. Tidak mampu diajarkan oleh sembarang orang. Ini metode kiroat tidak mampu diajarkan bagi guru sembarang guru ya. Yang Ya, punya ya, betul. kemampuan Betul. memahami tajwid, yang punya kemampuan memahami metodenya ya, seperti itu. Jadi jangan uh, pernah pindahkan ke juz 1 sebelum menyelesaikan semua kartunya itu. Ya, mungkin begitu tadi maksudnya ya. Ya. Ya, Ustaz. Uh, begitu maksudnya Bu Ustazah ya. Insya Allah itu, ya. Ya. Oke, yang kedua atau pertanyaan yang pertama tadi yaitu tentang bercampurnya santri yang tinggi bacanya dengan umur bercampurnya santri yang umurnya umur TK dengan umur yang SD atau SMP. Ya, sebenarnya kalau belajar mengaji itu ya eh, karena metode kiroah itu berbasis penguasaan, artinya kuasai dulu sebelum pindah ya, kuasai dulu kuasai dulu satu persoalan sebelum pindah ke persoalan lain. Kuasai dulu bab 1 sebelum pindah ke bab 2. Ya, itu berbasis Ya, penguasaan. Nah, sehingga sebenarnya kalau dari sisi materi, kalau kita lihat dari sisi materi, kita tidak membeda-bedakan mau umur TK atau umur orang tua. Ya, kalau memang belum mengenal huruf hijaiyah ya eh, tetap di kelompok apa namanya kelompok dasar ya, seperti itu ya, atau kelas dasar. Kita tidak mengenal dari umurnya ya. Ya, kalau walaupun umurnya remaja orang tua tapi belum kenal huruf hijaiyah ya, kamu di kelompok dasar ya. Nah, karena kita di kiroa ini kan berbasis penguasaan ya, kuasai dulu satu persoalan ya, baru pindah ke persoalan lain. Ya, kuasai dulu bab 1 baru pindah ke bab 2. Hanya secara psikologi kalau kita gabungkan ya antara umur TK dengan anak remaja itu sedikit agak terusik ya, yang ya, umurnya betul. agak lebih dewasa ya. Ya, Ya, betul. merasa bagaimana ya?
merasa eh, kurang memantaskan dirinya untuk bergabung di kelompok yang mungkin umurnya umur TK, ya seperti itu. Itu secara psikologi. Nah, oleh karena itu kalau memang ada guru kita, ada beberapa orang di situ, ya di kelompok-kelompokkan saja. Ya, misalnya umur TK satu kelompok, semua umur TK satu kelompok. Ya. Jadi bukan, kita tidak kelompokkan per apa namanya itu eh, per materi, ya. Nah, tapi pengelompokan umur, ya, karena Umur, tadi ini ya. soalan psikologinya, ya seperti itu. Iya. Semua umur TK satu kelompok, umur SD satu kelompok, yang umur SMP satu kelompok, ya di kelompokkan yang sama umurnya supaya anak-anak itu tidak merasa risih, ya belajar, ya, karena ada perasaannya anak-anak SMP itu tidak mau belajar bersama anak TK, ya seperti itu, ya ada bahasa 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 perasaannya begitu, ya. Iya, iya. Nah, dalam satu kelompok itu, ya, karena di metode Kiroa ini eh, kita tidak mengajarkan bersamaan materinya, ya, kepada semua santri. Misalnya kita bahas misalnya bab 1, semua harus bab 1, tidak. Walaupun kita hadapi ini satu kelompok ini beberapa orang, tetap dihadapi face to face, ya. Karena kita harus jelaskan sesuai dengan pelajarannya, ya. Iya, iya. Anggaplah di dalam satu kelompok ada 10 orang, ya. Eh, eh, anak pertama mungkin pelajarannya bab 1, ya. Tapi ya, anak yang kedua pelajarannya bab 2, ya. Iya, iya. Jadi kita harus jelaskan secara face to face begitu, ya, satu persatu, maju, Iya, iya. ya, atau kita hadapi, kita jelaskan sesuai materinya. Iya. Karena metode Kiroa ini ada pengulangannya, ya, diusahakan santrinya yang harus banyak aktif mengulangi supaya bisa aktif yang lain, ya. Walaupun kita mengajar satu orang, maka kita bikinkan namanya tutor sebaya, ya, bisa kita bikinkan tutor sebaya. Maksudnya begini, yang tinggi bacanya suruh dulu masuk mengajar, ya. Misalnya anggaplah bagusnya ini kalau mengajar kiroah kita bikin lingkaran, ya, kita duduk di tengah. Nah, jadi anak-anak semua di bagian luar lingkaran, ya. Yang tinggi bacanya masuk dulu ke dalam membantu mengajar temannya yang rendah bacaannya, gitu. Nah, karena yang tinggi bacanya itu ya secara otomatis pasti sudah bisa membaca yang tinggi bacanya itu secara otomatis sudah bisa membaca pelajaran yang di bawah, karena kita sudah menerapkan tidak akan pindah kalau tidak lancar, seperti itu. Nah, sambil kita mengajar yang lain. Jadi seperti itu teknik mengajarnya supaya bisa aktif semua secepatnya. Iya, iya. Supaya, ya, selamat bergabung Pak Ustaz Imron dari Palembang ini, ya. Supaya bisa aktif semuanya secepatnya, ya, se ya sepintar-pintarnya kita apa namanya itu memberdayakan anak-anak yang tinggi bacaannya untuk membantu mengajar temannya yang lain, gitu. Iya, iya. Pasangkan, kamu ajar ini, ya,
Ya, si A, misalnya si Ahmad, kamu ajar Fadil, contoh. Ya, ya. Fatimah, kamu ajar Aisyah, contoh. Nah, gitu. Ya. Sambil juga kita ajar yang lain. Ya, Ya, ya. yang belum ada bagiannya ya kita menunggu giliran seperti itu. Kan metode kiroa ini saya kira tidak terlalu lama dalam mentransfer pemahamannya. Ya, Betul. kita transfer pemahamannya begini cara bacanya, sudah dia tahu cara bacanya, ya disuruhlah ulangi. Nah, waktu menyuruh mengulangi kita pindah lagi yang lain, kita kasih pahamkan lagi. Ya, yang sudah paham tadi suruh baca di situ terus. Ya, kasih besar suaranya supaya didengar sambil kita ajar juga yang lain seperti itu. Ya. Mungkin uh, bisa dipahami maksud saya ya. Insya Allah bisa, Ustadz. Ya, jadi seperti itu. Eh, kalau kalau kita mau juga mengajar, kalau terlalu banyak santri sedikit sedikit guru ya bisa juga tadi itu. Nah, kalau waktu kita memahamkan santri kasih dekati yang sama bacanya ya supaya satu kali kita sama baca. Iya, iya. Oke. Kita tidak menurut kamu mau eh, bawa ke rumah latihan sebagai PR-nya berapa latihan? Mau 2, 3? Ya. Jadi anak-anak itu eh, meminta PR banyak-banyak ya kalau anak-anak itu motivasi belajarnya tinggi. Mungkin begitu penjelasan tambahan dari saya Bu Ustazah. Iya, iya. Alhamdulillah. Ya, silakan yang lain. Selamat bergabung Pak Ustaz Imran. Ya, Baru pulang, baru bisa ikut ini. ya. Assalamualaikum. Dimaklumi Pak Ustaz. Ada yang lain? Pak Mas Aan ini. Ini. Ustaz Aan ini banyak pengalamannya mengajar kiroah ini. Iya, banyak banyak santrinya hanya 1 bulan 2 bulan sudah pindah ke tadarus. Ya, ini ustaz kita dari Kolaka ini eh, dia alhamdulillah juga hafiz 30 juz ini, alhamdulillah. Ya, kita banyak pengajar-pengajar kiroah ini yang hafiz. Ya, iya. Alhamdulillah, barakallah. Mudah berkah umurnya Pak Ustaz. Ya, bisa melahirkan banyak. Amin, amin. Fikum barakallah. Ya. Mungkin saya bisa masuk sedikit, Ustadz. Silakan. Mungkin siapa tahu bisa bercerita juga ada pengalaman atau bagaimana. Silakan. Siap, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari sejauh perjalanan yang sudah saya lewatkan bersama kiroah, alhamdulillah, jadi kiroah ini saya sudah gunakan tidak hanya untuk kalangan usia dini. Jadi pengawal yang saya gunakan sehari-hari saya untuk tajwid itu adalah kiroah. Saya tidak menepis metode yang lain dan tidak berusaha bilang untuk membanggakan kiroah, bukan. Tapi karena saya lalui sejak 2011 yang lalu. Kiroah ini saya gunakan di usia dini sampai usia nenek-nenek sampai privat. Jadi pengalaman yang sering saya dapatkan, yang pertama itu untuk masalah kendala. Ini terkadang yang menjadi kendala itu harga. Jadi harga itu kan biasanya
itu yang menjadi apa ya, seperti bumerang bagi mereka yang baru belajar. Tapi alhamdulillah semakin kita tanamkan dengan pemahaman bahwa harga itu berbanding dengan kualitas. Awalnya mereka ragu. Jadi setelah awalnya saya kasih gratis dulu 5. Setelah saya kasih 5, saya namanya kita berdakwah kita harus siap korban. Akhirnya saya kasih gratis dulu. Setelah itu lama kelamaan bukan saja orang tuanya yang masuk, santrinya masuk. Dan alhamdulillah betul seperti yang dibilang Ustaz, untuk qiraah ini saya alhamdulillah masih istiqomah, cuman itulah kita silaturahimnya alhamdulillah hari ini berjumpa dengan teman-teman. Sekarang saya masih menjalani qiraah bersama ibu-ibu kerukunan pengajian. Jadi kurang lebih ada 45 orang sampai 50. Saya basic bergerak lagi di bidang ibu-ibu. Nah, yang jadi kendala ini berhubung ada master kita penulis qiraah, saya juga mau bertanya bahwa di ibu-ibu itu kadang saya dapatkan yang jauh sekali dari memahami istilah-istilah. Nah, di sini kan di buku qiraah ada istilahnya misalnya muqatta'ah, tasdid, qalqalah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk usia-usia di atas 50 tahun itu biasa saya ajar juga. Kadang susah untuk kita kasih bahasa seperti itu. Nah, dengan istilah-istilah ini akhirnya saya kasih metode yang baru bahwa seperti misalnya kalau hamzah mati itu seperti orang cekukan. Meskipun tidak sama persis tapi kita bisa memberi gambaran yang mirip. Nah, jadi istilah qalqalah lagi dipantulkan. Dipantulkannya seperti apa? Seiring berjalan seperti itu, ibu Ustaz, wabil khusus ini penulis, master, ini untuk di metode qiraah, di buku metode qiraah, khususnya untuk bacaan yang apa ya, yang ada percontohan di hukum nun sukun tanwin. Di sini saya rasa masih kurang untuk contoh latihan. Ya, meskipun sebenarnya ini hanya mewakili dari latihan 1, 2, 3 sampai 5 untuk hukum nun sukun tanwin. Kita harus cari lagi referensi di contoh di Quran. Nah, akhirnya terkadang santri atau ibu ibu cari surah ini contoh untuk bacaan ini. Tapi ada yang minta Ustaz, katanya kalau bisa diperbanyak contoh hukum ikhfa-nya. Karena ikhfa ini banyak sekali contohnya. Jadi kalau bisa katanya di yang kedua atau yang terakhir, mudah-mudahan ini tidak terlalu lama, untuk contoh bacaan yang apa yang saya temukan ini. Ini untuk di kunci 1. Ini untuk di kunci 1 latihan 2. Kunci 1 latihan 2. Ini untuk usia ibu-ibu yang usia 30, 40 sampai 50-an yang banyak saya ajarkan untuk metode ini. Ini sepertinya perlu untuk diacak lagi, Ustaz. Diacak seperti apa? Ini kan sudah ada contoh A, B, C, D. Ibu-ibu ini kadang ngeluh. Katanya, Ustaz, saya bingung ini. Mana itu huruf A, mana huruf B, mana huruf C. Akhirnya ketika pertemuan berikut mereka bingung. Yang dilancarkan cuma A, ba, ta, sa, ja, ha. Seterusnya. Lupa lagi pindah lilatan 3. Nah, mungkin bisa dipisah antara huruf A, latihannya satu apa ya? Satu tempat, B juga satu tempat. Mungkin seperti itu Ustaz dari saya. Ya, syukran.
untuk penyampaian ini. Mudah-mudahan ini bisa mewakili apa yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya, Ustaz. Suaranya. Ya, itulah tadi pengalaman dari Ustaz Aan yang bisa menambah wawasan kita dalam mengajarkan metode qiraah ini. Ya. Mengenai tentang halaman 2 itu, Pak Ustadz, saya kira kalau kita mau tambahkan lagi, jabarkan ke halaman, ya, itu bisa menambah halamannya melewati halaman 40. Ya, saya sebenarnya tidak mau melewati halaman 40. Jadi ada angka mistik. Ya. Ya. Saya mendapatkan angka mistik dari angka 40 itu. Iya. Jadi saya pertahankan hanya sampai halaman 40 saja. Ya, metode qiraah. Kemudian saya kira kalau sudah kita bisa jabarkan halaman 2 itu kan ada juga latihan paragraf bawah, ya. Ya. Jadi ada 2 paragraf di situ kan, ya. Di halaman 2 itu, ya. Di setiap paragraf itu ada 4 latihannya, ada 4 tanda panahnya. Ya. Saya kira tinggal kemampuan kita untuk memahamkan, ya. Sebenarnya bagus juga sih, hanya pikirannya tadi itu. Nah, itu lagi harus bertambah halamannya, Pak Ustadz. Ya, itu saja halaman halaman 5 kunci 3 itu saya tambah latihannya di halaman latihan untuk kunci 14, ya, hukum nun sukun dan tanwin, ya. Memang pelajaran itu kalau sudah pindah nanti ke kelas tadarus, ya, tetap kan santri kalau sudah santri yang kelas tadarus kan harus tetap disiapkan minimal 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, ya, khusus belajar tajwid. Saya itu waktu mengajar di TKTPA, ya, dari 6 kali pertemuan dalam 1 minggu, malam minggu libur, ya, mulai malam Senin sampai malam Sabtu, ya, belajar mengaji. Saya sisihkan 1 malam khusus yang tadarusnya itu, ya, 1 malam belajar berjamaah, ya, belajar klasikal, membahas saja masalah tajwid, ya. Nah, jadi anak-anak tidak maksudnya tidak membaca kelasnya, kita hanya belajar bersama, khususkan itu belajar terangannya itu, ya, ya, jamaah itu tiap